Anak-anak, tahukah kalian bahwa keragaman budaya di Indonesia juga menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat? Masalah apa saja ya yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Serta bagaimanakah aksi kalian terhadap keragaman budaya? Sudah siap belajar? Mari kita mulai pelajaran hari ini bersama Ibu Angga, Namo Buddhaya. Kita akan belajar mengenai bagian A, menyelesaikan masalah budaya. Bagian B, cara Buddha mengatasi masalah. Marilah kita bahas bagian A terlebih dahulu. Kita telah belajar bahwa budaya benda maupun budaya non-benda di masyarakat ada yang dipermasalahkan sekelompok orang. Mengapa ya hal ini bisa sampai terjadi? Nah, hal ini terjadi karena perbedaan pandangan di antara mereka. Dalam mengatasi berbagai masalah keragaman budaya, pemerintah telah berupaya melalui kebijakan pengembangan budaya. Kebijakan tersebut antara lain: bagian A, mengembangkan modal untuk melestarikan budaya bangsa. Selanjutnya, B, menggali nilai-nilai kearifan lokal. C, kerjasama untuk mengelola kekayaan budaya. Selanjutnya, D, perwujudan masyarakat mencintai budaya sendiri. Selanjutnya, kita membahas bagian B, cara Buddha mengatasi masalah. Tahukah kalian 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani? Di dalam 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani, Buddha mengajarkan cara mengatasi masalah. 4 kebenaran mulia adalah ajaran Buddha yang pertama kali diajarkan untuk 5 orang pertapa di Taman Rosa Isipatana, kota Benares. 4 kebenaran mulia ini adalah ajaran pokok atau inti ajaran Buddha. Dengan memahami 4 kebenaran mulia, anak-anak diharapkan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, tidak berperilaku buruk yang bertentangan dengan ajaran Buddha, serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. 4 kebenaran mulia berisi duka, sebab duka, akhir duka, dan cara untuk mengakhiri duka. Duka artinya ketidakpuasan yang tentunya menyebabkan penderitaan. Penderitaan bisa saja berupa penderitaan jasmani ataupun penderitaan batin. Selanjutnya adalah sebab dari duka. Sebab duka adalah karena manusia masih memiliki keinginan atau tanha. Tanha juga dapat diibaratkan seperti air laut yang asin yang jika diminum untuk menghilangkan haus, justru rasa haus tersebut semakin bertambah. Untuk mengakhiri duka, kita harus menghilangkan nafsu keinginan. Tidak adanya nafsu keinginan akan membawa kebahagiaan. Akhir duka adalah terrealisasi nibbana. Jalan untuk mengakhiri duka adalah jalan mulia berfaktor 8. Kita harus berperilaku baik, rajin bermeditasi, dan juga belajar bijaksana. Untuk lebih memahami 4 kebenaran mulia, simaklah kisah yang berjudul Monyet yang Serakah. Suatu hari ada seorang pemburu yang ingin menangkap monyet. Beberapa saat kemudian, monyet pun mencium aroma kacang yang sangat lezat. Dia berkata, "Wah, aku suka kacang, aku mau makan kacang."
Kemudian setelah monyet itu mendekat, dia memasukkan tangannya ke dalam toples dan tangannya tersangkut. "Tolong aku, tanganku tersangkut!" teriak sang monyet. Kemudian monyet tua pun datang untuk menasehati monyet muda ini untuk segera melepaskan genggaman tangan agar bisa segera melarikan diri. Namun ia tetap tidak mau. Monyet tua itu berkata, "Segera lepaskan genggaman tanganmu, maka kamu bisa segera lari, karena pemburu akan segera datang." Namun monyet kecil itu menjawab, "Aku tidak mau." Pemburu pun semakin dekat dan monyet berteriak, "Tidak, tolong aku!" Akhirnya, sang pemburu pun berhasil menangkap sang monyet. Pesan moral apakah yang terdapat pada cerita di atas? Monyet kecil tidak mau melepaskan genggaman kacangnya karena serakah. Monyet menjadi menderita karena menggenggam kacang tersebut. Jika dia melepaskan genggamannya, maka ia akan selamat dari pemburu. Cerita monyet yang serakah di atas mengajarkan bahwa ketika kita bisa melepaskan kekotoran batin di hidup kita akan jauh lebih berbahagia. Hal ini tentunya sesuai dengan isi dari 4 kebenaran mulia yang kita bahas di bagian atas. Untuk lebih memahami lebih dalam, lihatlah contoh kasus berikut ini. Ada seorang anak laki-laki bernama Puja. Masalahnya adalah Puja merasa sangat marah di hari itu. Aku sangat marah hari ini," kata Puja. Ternyata sebab masalahnya atau penyebab kemarahannya adalah karena Santi atau adik perempuannya merusak mainan kesayangannya. "Kakak, adik tidak sengaja merusak mainan kakak. Maafkan adik ya kak," kata Santi. Masalah yang teratasi adalah Puja bisa berdamai dengan adiknya dan tidak ada lagi rasa marah. Kemudian, cara Puja mengatasi masalahnya adalah Puja mau memaafkan adiknya. "Kakak memaafkanmu, lain kali lebih berhati-hati ya," kata Puja. Kesimpulannya adalah moralitas yang baik akan membuat ketenangan. Dengan adanya ketenangan, terbentuk kebijaksanaan untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil dengan ketenangan akan dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, belajar dari ajaran Buddha tentang cara mengatasi masalah, kalian hendaknya dapat mengatasi masalah sendiri jika mengalami kesulitan. Nah, apakah kalian sudah memahami materi ini? Jika belum, silakan baca kembali dan tonton ulang video ini. Selanjutnya, silakan kerjakan soal untuk menambah pengetahuanmu. Jika sudah selesai, lanjutkan membaca materi dan menonton video selanjutnya. Namo Buddhaya.